Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti secara live streaming di rumah kita masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa di dalam hati. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku mau memuji Kau Tuhanku, sebab yang benar, penuhi aku dengan Roh-Mu, agar jiwaku sungguh bergema, memuji Yesus Kristus Putra-Mu, Kau langkahku, agar tetap di jalan yang benar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 20 ayat yang kedua. Berilah pertolongan, berikut perintah-Mu, dan juga mengedari semua larangan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan titah kelima sampai dengan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri.
Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 374 ayat 1 dan ayat 2. Yesus memanggil engkau, datanglah, engkau yang penuh dengan dosa. Janganlah abaikan panggilan-Nya, sambutlah Juru Selamat. Memanggil engkau, yakinlah hari ini, dengarkanlah kau yang penat oleh beban berat, hati berikan mari marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 766 ayat 1. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak pernah aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Kita membaca secara responsoria. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 121 ayat 1 dan 5. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat kepadaku dan bangkitkanlah hatiku mengikuti Kau Rajaku. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku. Pimpinlah terus jemaatmu, agar seluruh umatmu akan firman-Mu. Rendah hati dan setia, dan benci terhadap dosa, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu 1 setelah Epifanias, 9 Januari 2022. Topik Minggu, Yesus adalah Anak Allah. Pertama, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 akan diadakan baptisan khusus kepada satu anak jemaat di ibadah pukul 10 WIB. 2. Dewan-dewan 2.1 Dewan Koinonia 2.1.1 Seksi Lansia Nata Lansia Sekecamatan Pasar Minggu. Nata Lansia Sekecamatan Pasar Minggu akan diadakan pada hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 10 WIB di ruang ibadah Gereja HKBP Pasar Minggu. Dimohon kehadiran semua lansia pada ibadah Natal tersebut. Warta jemaat ini sekaligus sebagai undangan. 3. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Jackson Christian Silalahi, Juliani Paramita Boru Sidauruk pada hari Jumat 31 Desember 2021 yang beralamat di Jalan KH Mahmud nomor 46 RT 5 RW 4 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran wilayah 9. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 4. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari mulai tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 15 Januari 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 28. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 137 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mengenal firman kehidupan, sukacita yang kekal
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Epifanias pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sampai dengan hari ini kita telah menjalani dan menikmati anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita 9 hari setelah memasuki tahun 2022 ini. Tentu dari pengalaman masa lalu dan selama 9 hari yang telah kita nikmati tahun yang baru ini, tentu sudah bermacam warna-warni yang langsung kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin sudah tergambar bagi perjalanan kehidupan ini ketika kita memasuki sejak start di awalnya, baik sukacita, baik mungkin langsung tergambar kekecewaan, baik mungkin langsung tergambar apakah saya mampu menjalani kehidupan ini. Di dalam pengalaman seperti itulah kita harus melihat sampai di mana tetap Allah nyata dalam hidup kita. Sampai di mana Tuhan tetap mewujudkan penyataannya dalam siklus perjalanan
yang telah kita jalani setelah 9 hari di tahun yang baru ini. Di malam tahun baru kemarin saya berkhotbah, saya katakan tidak sering orang menaburkan air mata yang menunjukkan menyesali perjalanan kehidupan, menangisi diri, menangisi tingkah laku, menangisi perjalanan yang mungkin dia sadari tidak berkenan bagi teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, terutama bagi Tuhan. Tapi boleh saja Bapak Ibu saudara-saudara, di tanggal 1 itu juga sudah terulang kembali. Sehingga itu sering disebut dengan air mata buaya. Meminta belas kasihan orang, meminta seolah-olah kita mungkin disakiti, dijolimi dunia dan mungkin saudara-saudara kita, untuk meraih simpati dan empati dari orang lain. Tidak sungkan orang mengeluarkan air mata buaya. Tapi 9 hari ini dalam minggu Epifanias ini, Epifanias yang berarti penyataan. Dalam bahasa Batak artinya hapapatar, penyingkapan akan Tuhan dalam dunia dan hidup manusia. Tuhan yang berkarya menyatakan dirinya di dalam Kristus itu, berkarya bagi kehidupan manusia, bekerja bagi kehidupan kita, bekerja bagi pikiranmu, bekerja bagi pikiranku, bekerja dan menjadi suluh dan teladan dalam hidupmu dan dalam hidupku. Sehingga Tuhan yang menyatakan diri itu di dalam Kristus bekerja dan mengarahkan segala gerak hidup kita. Itulah Epifani. Itulah Epifanias. Saudara-saudara, jika khotbah minggu ini hanya menjadi renungan kembali akan kehususan dan penyataan siapa sebenarnya Kristus di dunia ini, dan siapa sebenarnya Kristus yang telah kita percayai itu, siapa sebenarnya Kristus yang kita rayakan dengan Natal yang sangat sungguh luar biasa itu, siapakah dia dalam hidupmu saat ini? Siapakah dia bagi kamu dan bagi saya? Cerita Yohanes sebagai perintis jalan kemuliaan Tuhan bukanlah hal yang tidak mahir dalam hidup kita. Yohanes sebagai perintis jalan akan kedatangan Tuhan bukanlah cerita yang tidak diketahui setiap orang Kristen dewasa lagi. Cerita baptisan yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan, semua orang Kristen dewasa tahu, adalah mempersiapkan kepribadian setiap orang menyambut Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, bukan Yohanes. Sebab itu mari menginang kita belajar Alkitab dulu dari perikop ini. Yohanes melayani
Dia berkarya. Bagaimana seluruh dunia, seluruh bumi saat itu benar-benar untuk mengenal Kristus yang seutuhnya, juru selamat yang seutuhnya. Siapakah Yesus bagimu dan bagi saya? Dia mau memperkenalkan Yesus adalah anak Allah yang seutuhnya. Pelajaran pertama dari perikop ini, karena ini sering dikatakan oleh para penafsir dan para ilmu tafsir, peristiwa Jordan itu, baptisan Jordan itu adalah sebuah peristiwa seperti pelantikan Yesus Kristus untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Itu yang ayat terakhir tadi, inilah anak yang kukasihi. Tapi mari kita pertama belajar dari Yohanes. Kita bayangkan kerinduan ribuan manusia saat itu, yang rindu akan Mesias. Mesias artinya adalah juru selamat. Menyelamatkan, membebaskan. Boleh kita bayangkan langsung ribuan orang mau datang berbondong-bondong kepada Yohanes untuk dibaptis di sungai Jordan itu. Karena kerinduan akan Mesias itu, juru selamat itu. Namun mereka salah mengenal. Kedatangan mereka bukan justru soal bagaimana keselamatan yang bagaimana akan kedatangan Kristus. Ibu dujuk pangandos songon nidok ngi bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Kedatangan mereka ribuan, rame-rame berbondong-bondong untuk dan mau memberi diri dibaptis. Hei, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ribuan manusia hadir pada saat itu, dan mereka mau dibaptis. Itu yang disebut dengan baptisan pertobatan. Menanti kedatangan Mesias, tapi Mesias yang seutuhnya yang dia nanti-nantikan bukanlah persoalan Mesias keselamatan surgawi. Bukan keselamatan roh, hidup. Itu makanya Yohanes berkata dalam nas ini, aku membaptis engkau dengan air, tapi dia akan membaptis engkau dengan roh dan api. Karena Yohanes tahu kekeliruan itu. Karena apa? Mesias yang dinantikan orang banyak itu adalah Mesias dan juru selamat yang diharapkan mereka adalah menjadi pemimpin dan pembebas dalam hal duniawi. Pemimpin dan pembebas dari hal yang duniawi, yaitu kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Pada saat itu mereka rindu agar kerajaan Daud kembali seperti dalam kejayaannya. Ini yang mau diluruskan oleh Yohanes. Jadi suatu tahirim Tuhani, suatu tahirip Tuhani holap pelua kita di kepentingan ta.
di kepentingan ni pardagi ngomong. Bahkan banyak orang kecewa begini. Burjuda tu hammer minggu. Burjuda martangiang. Burjuda mangaleo pilihan tahun aku. Burjuda mangaleo perpuluhan. Burjuda mangaleo ucapan syukur. Burjuda merkur. Alay, bahasa songono nao. Bahasa torusau bawahan, dak ke atasan. Bahasa gagalan kok songonon, bahasa songonon, bahasa songonon. Konsep mengenal Kristus dan Tuhan menjadi juru selamat. Jangan pandang dari sudut kepentingan dirimu dan duniawimu. Aku akan membaptis engkau dengan air, tapi dia akan membaptis engkau dengan roh dan api. Ini adalah hal surgawi keselamatanmu untuk yang kekal. Yesus tuk tahirim Tuhan Yesus nong roh tu portibion anak ngide bata. Holam mangurupi ho mangaloppa di dapur, holam mangurupi ho di perkerejuanmu, holam salam tabba pacarianmu, holam salam tabba pangkakmu, holam samalua ho sepersoalan di portibio. Oh tidak. Karena apa? Mulunga porsia hitai Tuhani takas sohole surgo di parade bana. Ngadohot todita di portibion, di ramoti, di dongani, satu benua gijang. Mengenal Kristus, anak Allah yang sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu, yang sangat luar biasa. Yohanes menyatakan dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan Yesus itu adalah tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapa. Bahkan dia berkata, membuka tali nisipatuna pedak tamaau. Membuka kasut kakinya pun saya tidak berkenan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh di luar kemanusiaan manusia. Tung membuka makar hari taluni sipatu naipe dakta maau. Dia memperkenalkan penyataan Kristus yang sungguh luar biasa kemuliaannya dalam kehidupan manusia di dunia ini. Luar biasa. Yesus sebagai penyataan kemuliaan Allah hadir di dunia. Kedua pelajaran yang berharga mengenang. Bukankah Yohanes pada saat itu yang dianggap dia adalah Mesias, yang dielu-elukan dan dibanggakan orang. Orang banyak beranggapan dialah Mesias itu. Bukankah Yohanes bisa curi kesempatan mencari popularitas? Bukankah dia bisa mencari kesempatan agar harga dirinya luar biasa dan dipuja-puji orang pada saat itu? Bukankah dia mencari kesempatan untuk bisa tampil dan berakting dan dikenal orang banyak? Bukankah dia bisa mencuri kesempatan, mencuri kemuliaan Tuhan itu bagi dirinya untuk semakin dikenali dan menjadi artis terpopuler pada saat itu? Bisa dia mencuri kesempatan itu. Sedangkan mencari panggung orang pergi. Tapi dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Dia bisa memanfaatkan situasi saat itu untuk membuat dirinya luar biasa, megah, harga dirinya luar biasa, dan mungkin untuk mencari puja-puji dari orang. Karena orang banyak beranggapan saat itu, engkaulah Mesias itu. Tapi dia tidak mencari kesempatan.
dia tidak mau menutupi dan mencuri kemuliaan Allah. Anggota jolma, bah, di dia dong kesempatan bui bah, ya, wah, di depan manusia pasti kita manfaatkan dong. Tapi Yohanes rendah hati. Sebagai hamba Tuhan, songop paduzulun itu hani mana pinopar ni si Zakarias, malim Zakarias, dia tahu dia adalah pekerja Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dia tidak terpikir dengan popularitasnya, dia tidak mencari kesempatan memegahkan dirinya bagi orang banyak. Tapi justru dia benar-benar tulus hati memperkenalkan Kristus adalah anak Tuhan dan benar apa adanya. Yesus ikut dibaptis, dan sebagai pertanda tadi apa yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Dikidiri Tuhan Yesus nama asanaki. Nama dodok gua muala ni kabang layangi tabarunak puruk kualangamu. Bulu gudang gue pejabu tarok kamu tuh hame. Biasa na bulu tabaru tong bagurak kulemak. Kan malang panggang. Asurime nya teh. Karena marmiak-miak. Terus mangalang roti tiap hari. Di betak pagudak kulemak memang ngantuk gotong. Mudah orang ngantuk dah bodoh be. Alai na bahaya seminggu naik sotong masuk rumah sakit. Mudah-mudahan daw teh. Iya, di pas doro adang nomor dodok kita. Ketika Yesus dari dibaptis apa yang datang? Ayat terakhir 22 sampai ayat berapa itu tadi? 21 22. Songgok ma darapati. Lungiro mari batamat dok di bana. Inilah anak yang kukasihi. Lalu terbukalah langit. Benar, sudah luar biasa yang dikerjakan oleh Yohanes itu. Tapi Yesus Kristus itu membuka tabir langit, menunjukkan Yesus Kristus adalah benar anak Allah yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Jai uduk serek ni roha dona rosa ci Yohanes. Ima sada si tiruot tazo. Aino aingon. Hapi dula zolma do. Asal terkenal. So na ya udok sa jamitaku, gurang ko hamu isud guru dosen kan. Hanya 2 sifat orang terkenal. Mulu dana kan, mulu persiazar, perzulu, mulu pistar, turita da guru namai. Kedua hom mulu, ima nakal doh otok, kan? Itadda may tong ay torus putet tulu, ay nawarur siyaw. Gujungnya saya dingok guru nai, sioto. Jadi 2 do dingok zolma. Bana pistar dohok na mulu na biasa malu litad da guru nih isi tahin na do alana terus putin na onok manol onok 5 iya kan terus song nih ale mulu sia kombatulu nah dohot itor merah itor dingok guru do mulu remedial murid na kan iya ten obat tulu, ten obat 5 nah. Ini bodoh ini, terus ini remedial ini siapa ini nah, kan? Jadi seunang talului pola rupane biasa mahita biarlah kita terangkat sendiri oleh Tuhan itu tanpa kita selalu berupaya megah
dan indah di hadapan manusia. Di Minggu Epifanias ini kayak penyataan ini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia yang menyingkap tabir langit itu, surgawi itu, dan dia yang berkuasa di bumi itu. Biarlah dia berkuasa dalam hidupmu. Biarlah dia pemimpinmu. Biar dia menguasai hati dan pikiranmu. Kalau Tuhan berkuasa, yang nyata itu berkuasa dalam hidup kita, yakin maho dak polaho mangalo nama Saidi Portibion, dia akan bekerja untukmu. Amin. Dia akan bekerja untukmu. Sama seperti Musa berkata, Allah berkata kepada Musa, maho Musa. Begitu banyak persoalan dan tantangan yang mau merubuhkan umat Israel pada saat itu. Tapi dalam kitab Keluaran 2 14 kalau enggak salah, ayat 14, 2 Musa saplobat. Jauh baru marporang homokop pamu asal hohopamu. Dia akan bekerja untukmu. Dia akan memberikan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi tasalo ma Kristus mangula di bagasak kita. Bolo di patorang si Yohanes di son keluar biasaan. Siapa itu Yesus itu? Ya tasalo ma. Biarkan dia bekerja dalam kehidupan kita ini. Langit yang terbuka itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang empunya sorgawi, yang berkuasa atas bumi dan sorgawi itu. Dia adalah Allah yang betul-betul memiliki kekuatan dan kekuasaan, karena di dalam dia roh Allah ada untuk menyelamatkan dan menopang segala perjalanan kehidupan manusia. Yang terakhir dari khotbah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, mari memperbaiki diri. Di ayat 17 Samanginang itu sakit. Kristus yang datang itu adalah Hakim Agung. Jala sudedo sebetulnya melusinu ko perhapor siaw dong atanasing. Ise do hakim na berbudi. Dihapor siay do harus dari Isa Al-Masih. Nah, yang dihapor siay nang rodope. Tapi kita telah percaya bahwa hakim yang terakhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 17 dikatakan, mari Bapak Ibu saudara-saudara berubah dalam kehidupan ini. Dikatakan di situ, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lah bertobat mahita, lah berzu mahita, unak sangaro api nasoramit topon. Biar kita jangan menjadi debu jerami yang hendak dibuang dan dibakar. Nakpe nama olad do berubah dan bertobat. So naudok di bona ni jamitak kunak kaning sipata murado jol matangis seolah-olah dia memulai start kehidupan yang baru, memperbaiki kehidupan, bermetanoia dalam kehidupannya, bermetaproposis dalam kehidupannya. Alai suasu dia ngemulak
Suahasu dia ngamulak tuh hasomalane. Suahasu dia mula hulak terus. Tapi firman Tuhan berkata, Kristus yang adalah anak Allah, dia adalah hakim yang agung. Tak kolam masu ibana daung. Tak kolat silia pasu-pasu Tuhan ni. Tu narikot di hodoh, narikot dia daung. Dia adalah hakim yang harus menghakimi kita. Ido bain dan buya turun ibana. Tak bisa. Laslo jaho martangyangi ono pulueri ono pulu borongin. Dan mergunai. Saliling dan dipauwa horoham. Sebelum engkau membuat kehidupanmu seturut dengan keinginan Tuhan itu sendiri. Ingat, alat penampi sudah di tangannya. Gadi tiyo aduri tadamu dupi aduri tahe malu hata batak. Adong ko mana daduri. Mula duri ni batak maropak suhi. Ido aduri ni batak dah. Tampi orang Batak itu 4 segi. Tampi orang Jawa gimana? Bulat. Jene bulat petahona maropak segi sarupa deh. Hanya kebiasaan memakai yang berbeda. Bangku halak tubat tong dangi boto memakai tampi na bulat. Ulu dan nus sederi dan reyes boras benon ni. Ale mulo tampi na upak suhi au pe boto do memakai. Ala wa perkilak kiat dohami biasa do manu tampi di kilang. Artinya tampi itu adalah untuk membersihkan, membuang seluruh kotoran-kotoran itu. Yesus pemegang tampi itu. Yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus itu, paho barang mangulum tu ibana, dakolat silon na denggat Tuhani. Alay manibangi na ni ulam, manibangi pikiranmu, manibangi perdalanan ni ngulum. Dia adalah hakim agung. Ya kan bakudok nak kaning mulu batak ibana. Mulu berbondong-bondong las doroha tutuba natabbaruon. Saya bangga sebagai putra si borong-borong saya. Mulai tema Tuhan lam jaguru hutanam yaunin naroha. Ya, lebih bet saat tunat taru wering media sosial dang buido pe lancar delen baik sa sidik kalang tu medan baik sa parapat tu syatter tu medan sakin pulnya tapanuli raya lacid dorohaku. Mulai tema Tuhan ulu na magudak kami nulam marhuta i Pulau Samosir narako. Bangga dohi tadi sih. Alai. Sotungi pikir hamu na mula kisude holan alalas ni roha. Gudang gue alani nalilu. Contoh. Mangaratto isan mangaratto iseru sude susa isan anak kondisi aha oputas yakang daba susa do tulu dek denahi tulu nuang narkobau ninna imeda anak ngi ito tape nadi lampungi ay ngasato nga torok seder inna so nalari-lari pikiran na imeda ay ito ta nadi Kalimantan ipe ay nabuana mate nasi mi inna lujarun yang mengula alay tuksoni ma tung jabuna pe suarong gope tong gope toroni pinggir keli halaki inna imada atong mulak bazuita tabaru dutang be mazo samartang yang juita tukuren do pukta cidek sudele na maralas ni rohana mulehi. Anong gue nang lulu anania hado besonong ngeluko karena apa saya begini, karena apa keturunan nenek saya begini, karena apa kami begini. Buktinya gudang guna patupaho peletakap batu pertama di kuburan. Dak peletakap batu pertama di gereja. Itu kan fakta-fakta. Gudang gozol maun. Itu pun kalau disadari. Nawanu Tuhan hamiate. Kenapa Tuhan saya begini? Kenapa keluarga kami begini?
Basa hamina sa pusong nondak ya dinggan. Basa kadang kalau kita sadari itu, melahirkan pertobatan. Jangan lam tangkang, ya jangan ciptakan dirimu menjadi hakim bagi orang lain dan hakim bagi saudara-saudara kita. Firman hari ini penyataan Allah di dalam Kristus yang adalah anak Allah, dia adalah hakim agung yang menghakimi dirimu dan saya, yang menimbang apa yang layak untuk hidupmu dan layak untuk hidupku, layak untuk sorga atau layak untuk neraka. Kristus yang adalah anak Allah, dia adalah hakim yang agung. Epifani, minggu penyataan, penyingkapan Allah bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan. Di dalam dia adalah kemuliaan menyertai kita dalam kehidupan dan membuka tabir surgawi yang mempersiapkan segala kehidupan yang indah dan agung kepada Tuhan. Terimalah dan yakinilah, Yesus adalah anak Allah, dia adalah juru selamat hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan telah datang ke dunia ini. Engkau adalah Tuhan dan juru selamat yang benar dan kekal, yang telah membuka langit surgawi dan bersama dengan kami di dunia ini. Biarlah iman kami tidak ragu-ragu lagi kepada Tuhan, tetapi biarlah hidup kami benar-benar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan kebersamaan kami dengan Yesus yang adalah anak Allah yang nyata dan menyatakan diri di dunia ini. Kepadamu Tuhan berkenan dan memberikan kuasa-Mu terhadap Kristus Yesus. Biarlah kami tidak ragu-ragu dalam perjalanan kehidupan kami, berjalan bersama iman di dalam Kristus. Karena Kristus punya kuasa dan juru selamat, bukan hanya juru selamat kepentingan kehidupan dunia sesaat, tetapi dia adalah juru selamat surgawi bagi kami. Biarlah pengenalan kami kepada Kristus semakin benar, agar iman kami dan hidup kami selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kristus yang adalah anak Allah, dia adalah hakim yang agung bagi kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan, tentu berkat-berkat Tuhan akan semakin nyata dan mengalir bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. 9 hari telah kami jalani tahun yang baru ini. Mungkin telah berbagai warna, corak, hati, pikiran telah kami alami dalam waktu yang cukup singkat. Semuanya itu biarlah menghantar kami semakin kuat dan memberikan hidup selalu yang berkenan kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, api yang daripadamu, senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan kami, agar semua kegelapan-kegelapan yang membuat kepikiran kami tidak berkenan kepada Tuhan, terang berkenan dan dipatahkan oleh api Roh Kudus Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami tetap bernuansa kedamaian dan kebaikan bagi setiap orang dan menjadi kemuliaan
bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh aktivitas kami di dalam rumah kami masing-masing. Terlebih anak-anak kami Tuhan yang telah belajar secara tatap muka di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami buat anak-anak sekolah yang tatap muka Tuhan. Lindungi agar tetap kuat dalam proses belajar mengajar, tetap sehat, jauh dari segala namanya virus yang sedang masih berjalan sampai pada saat ini. Berkati kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar kami semuanya Tuhan kuat dan Tuhan pakai benar-benar untuk kemuliaan Tuhan dalam segala aras pelayanan kami. Apapun yang bisa kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh kami, para majelis gereja-Mu, kiranya Tuhan berkati keluarga kami dan anak-anak kami, agar kami semakin kuat untuk melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Sejak Yesus Kristus
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh